Halo teman bibit, balik lagi sama gue Dita Amelia, barengan sama Kak Raymond Irianto. Halo. Di sini kita bakal jawabin lagi pertanyaan kalian tentang finansial. Kali ini temanya tentang reksadana syariah. Nah, Kak Raymond, di bibit itu kan ada salah satu instrumen reksadana, yaitu reksadana syariah. Kan gue tuh sebenarnya nggak pakai instrumen itu tuh, tapi karena gue kayak bingung apa sih bedanya si reksadana syariah dengan yang misalnya yang biasa gitu. Itu tuh apa sih Kak? Bedanya ya, kalau reksadana sih sebenarnya sama aja, ya kan. Kita mempercayakan uang kita sebagai investor mempercayakan uang kita, nanti dikelola sama manajer investasi. Sama kayak gitu juga, cuman kalau di syariah itu prinsip pengelolaannya itu secara syariah. Jadi selain ya tahu lah ya, kalau syariah kan pasti akan ada DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan pedomannya di tahun 2001. Jadi di tahun 2001 itu udah ada tuh pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah tuh udah diatur semua di situ. Jadi misalnya apa? Otomatis kalau misalnya reksadana syariah itu si manajer investasi cuma boleh beli aset-aset yang syariah juga. Perbedaan yang kayak kalau kita belinya tuh bedanya apa sih Kak? Maksudnya kayak kalau misal gue beli reksadana pasar uang, itu kan ya udah gue dapat keuntungan sekian. Kalau di sini bedanya tuh apa? Yang lebih signifikannya kayak tadi kan karena ada Dewan MUI-nya itu. Nah, terus kalau secara instrumennya tuh itu sama nggak sih kayak ada pasar uang, ada obligasi, ada saham gitu juga? Oh, sama. Jadi cuma beda secara istilahnya karena ada hal-hal yang berkaitan sama ilmu-ilmu Islamnya itu. Betul, jadi depositonya juga deposito syariah, bank syariah ya. Kan ada kan bank syariah, ada bank konvensional. Jadi depositonya deposito syariah, obligasinya obligasi syariah, yang kita sebut sukuk biasanya. Terus ada juga sahamnya saham syariah. Dan itu semua memang diklasifikasikan ke yang ada yang syariah atau enggak. Jadi saham tuh ada yang enggak syariah, ada yang syariah. Itu semua ada ketentuannya. Jadi prinsip syariah di pasar modal tuh berlaku bagi obligasi dan juga deposito dan juga saham. Oke, jadi perbedaannya tuh lebih ke value-value-nya ya mungkin? Ya. Oke, nah terus ini tadi ada yang nanya dari Yahya di Semarang, Kak di Bibit ada reksadana syariah juga kah, sistemnya kayak gimana? Jadi di Bibit itu kita punya fitur yang namanya Bibit Syariah. Nah itu kalau kita misalnya nyalain fitur itu, otomatis reksadana yang tersedia itu pilihannya jadi syariah aja. Jadi Dita tinggal pilih tuh pasar uang misalnya Mandiri Syariah gitu ya. Terus misalnya kalau misal obligasi ada juga Majoris Sukuk Negara misalnya yang syariah gitu ya. Misalnya jadi semuanya itu otomatis langsung reksadana syariah. Kita tinggal pilih. Oh, aja. jadi itu tuh langsung auto filter gitu ya sebenarnya. Lebih mempermudah kayak untuk teman-teman yang muslim kalau misal mau cari investasi yang buat mereka halal gitu kan. Lebih yang kayak syariah gitu. deh pokoknya. Betul. Terus ini ada lagi dari Mirna di Kediri, katanya sebagai muslim saya pengen tahu perkembangan uang yang dia invest di reksadana murni dari perkembangan bisnis atau usaha perusahaan yang kita invest ya, artinya bukan bunga yang bersifat riba, haram atau keuntungan tidak jelas ya, maaf newbie katanya. Oh iya, jadi kadang teman-teman kita tuh banyak yang takut berinvestasi karena ada ribanya itu kan. Benar, takutnya nggak halal gitu ya. Kalau di sini tuh dia nggak kayak gitu sistemnya. Itu keuntungannya tuh dari perkembangan bisnis atau kayak gimana Kak? Semuanya sebenarnya mau yang konvensional ataupun syariah itu kan pasti nggak cuman tiba-tiba kita naruh uang terus tiba-tiba uangnya beranak. Kalau kita naruh deposito kan tetap ada tuh cara supaya si bank itu bisa mengembalikan pokok kita dan juga kita dikasih yang namanya bunga. Gitu ya. Terus obligasi juga sama. Pastinya obligasi itu kan kita ngutangin. Kita ngutangin misalnya ke pemerintah. Pemerintah akan balikin pokoknya beserta dengan yang namanya bunga itu di konvensional ya. Jadi kalau saham ya jelas itu ada perusahaan di mana perusahaan itu kan beroperasi. Yang dia menghasilkan untung dan itulah yang akan akhirnya membuat kita juga dapat keuntungan. Jadi kalau dibilang jelas apa enggak ya jelas banget. Makanya kalau reksadana konvensional aja udah bisa ketahuan gitu uangnya dapat dari mana, kenapa sih kita bisa dapat untung apalagi yang syariah ya kan udah jelas lagi keuntungannya lebih jelas lagi karena lebih ketat lagi tuh. Misalnya saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah itu nggak boleh punya misalnya pendapatan non halal lebih dari 10%. Utangnya juga harus dibatasi, misalnya cuman kalau nggak salah tuh cuman boleh 45%. Gitu, di atas itu udah nggak bisa tuh masuk ke daftar saham syariah dan nggak boleh dimasukin aset itu ke reksadana syariah.
Jadi nggak harus cemas ya untuk teman-teman yang mau coba investasi syariah. Langsung aja dinyalain fitur bibit syariahnya, ntar langsung ada tuh ke filter semua reksadana syariahnya, bisa langsung invest. Bagaimana pandangan mengenai kehalalan produk di bibit dari Aisyah di Bintaro? Pandangan ya pasti seperti yang tadi aku bilang, reksadana syariah itu pasti udah mengikuti pedoman yang dikeluarkan MUI. Jadi udah nggak perlu dikhawatirkan lagi kalau reksadana udah ada label syariahnya. Pasti dalam pengelolaannya itu dia tuh punya yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi itulah yang akan memonitor, ini masih sesuai nggak sih sama prinsip syariah? Ya kalau misalnya nggak sesuai, ya otomatis ya pasti nanti akan ada konsekuensinya. Nah fungsi DPS ini adalah yang itu tadi, memonitor supaya reksadana syariah itu tetap pada kaidah-kaidah syariah. Tapi itu tetap di bank kustodian juga nggak sih? Kayak si reksadana. Ya, bank kustodian tetap. Cuma ada badan pengawasnya itu tadi. Betul. Jadi nggak usah khawatir, itu pasti aman ya. Sama ada lagi nih, dari Rama di Madiun katanya bedanya syariah sama enggak apa ya selain instrumen yang sesuai syariah? Yap. Nah bedanya, mungkin teman-teman jarang dengar gitu ya, di syariah itu, di reksadana syariah, ada yang namanya proses cleansing. Cleansing itu pembersihan kekayaan reksadana dari aset-aset yang non-halal. Ya, jadi misalnya reksadana itu ditaruh di bank kustodian, terus dapat bunga gitu ya, tetap ada bunga nih, karena banknya kan biasanya tetap bank konvensional gitu ya. Nah nanti itu bakal dibersihin. Jadi yang dapat dari bunga itu nanti diambil dan nanti akan ada disalurkan kemana gitu, misalnya untuk sumbangan yang sifat-sifatnya zakat, juga gitu-gitu gitu. Jadi itu bedanya tuh, uniknya adalah kayak gitu. Kalau teman-teman masih ragu, tetap ada nih pasti nih non halalnya, tapi yang nanti akan itu dari sistem gitu berarti langsung aja. Si manajer investasi yang melakukan. Oh, jadi kita udah terima beres, terima halal gitu ya. Kita terima halal. Enak banget, tuh praktis ya. Untuk preferensi syariah di bibit, apakah sudah sesuai kebijakan di MUI? Kata Fatan di Bandung. Tadi udah berkali-kali nih kita bahas kan bahwa memang ada nih si dewan pengawasnya itu. Jadi udah pasti benar gitu, sudah pasti pas gitu kan. Ya, dan ingat ya, fitur bibit syariah itu hanya untuk memfilter aja supaya yang konvensionalnya dihilangkan. Jadi kita bisa pilih yang syariah aja. Jadi bukan nggak ada hubungannya sebenarnya, ya kan? Kalau fitur bibit syariah sama kehalalan tadi ya. Jadi agak kurang nyambung nih. Mungkin lebih tepatnya adalah itu kali ya, ya pasti itu hanya untuk memfilter, dan kalau reksadana syariahnya ya itu udah sesuai dengan prinsip syariah. Gitu. Jadi bisa sambil dilihat-lihat kayak, oh ternyata fiturnya kayak gini gitu, langsung dibuka aja aplikasi bibitnya. Terus ada lagi dari Fadila di Tangerang, Kak, kalau sebelumnya porto kita non syariah, terus mau buat porto baru yang syariah, apakah bisa keduanya? Oh, jadi ini misal nih Kak, gue udah investasi di yang konvensional gitu, terus tiba-tiba gue merasa, aduh kayaknya pengen yang syariah, itu mending dananya diputer ke sana atau gue bikin dua-duanya sejalan gitu? Oke, nah kalau untuk teman-teman balik lagi, kalau misalnya masih pengen nyoba-nyoba aja, ya udah tinggal bikin portofolio baru, ya udah beliin deh reksadana syariah. Tapi kalau emang pengennya udah deh, kayaknya gue mulai hari ini mau investasi yang syariah aja, ya udah baru deh, boleh mungkin dilakukan yang namanya switching, dialihkan produknya dari yang non syariah jadi ke syariah, ataupun kita mau ganti produknya dengan cara menjual dulu, itu boleh aja. Kalau switching tuh di aplikasi bibit ada yang langsung nggak sih? Misalnya kayak dari gue tadinya beli reksadana pasar uang yang mana, gue mau ganti ke pasar uang yang syariah. Bisa langsung kayak gitu? Bisa, selama manajer investasi sama ya. Jadi manajer investasinya, pengelola dananya itu masih dalam satu rumah yang sama. Misalnya kita sebutnya Manulife, berarti kita hanya bisa switching ke reksadana Manulife yang lain, entah itu yang syariah atau bukan. Gitu. Jadi tetap bisa teman-teman kalau merasa bahwa kayaknya gue lebih terpanggil untuk investasi yang syariah gitu. Silahkan bisa switching atau kayak si reksadananya dijual dulu, nanti tambahin dananya aja, baru dibeli lagi gitu. Terus ada lagi nih dari Rohmat di Salatiga, apakah reksadana syariah juga mendapatkan profit? Pasti dong, reksadana mau syariah nggak syariah semua kan pasti akan menghasilkan return. Gitu ya, jawabannya jelas. Ada ya, cuma perbedaannya adalah bagaimana cara mendapatkannya itu tadi kan? Iya. Sama ada cleansingnya itu tadi. Betul. Bedanya apakah didapatkan dari yang aset-aset konvensional, apakah didapatkan dari aset-aset syariah. Buat kamu yang masih punya banyak pertanyaan finansial, silakan langsung aja kirim pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini, nanti akan dipilih oleh tim kami, juga akan dijawab di episode-episode selanjutnya. Thank you!